Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nivia Oktadina, NIM 19 12 11 634, kelas 2C. Saya di sini akan menjelaskan rangkuman materi tentang HIV/AIDS pada ibu hamil, anak dan remaja. Yaitu saya di sini akan menjelaskan rangkuman yang itu yang pertama tentang ibu hamil. Pada dasarnya, risiko penularan HIV/AIDS pada ibu hamil yang positif kemungkinan sekitar 2-10% penularan dapat terjadi sejak masa awal kehamilan, persalinan, hingga menyusui. Kebanyakan anak di bawah usia 10 tahun yang tertular HIV/AIDS dari ibunya terjadi sejak dalam kandungan. Penularan dalam kandungan terjadi melalui tali plasenta saat terjadi penularan asupan makanan untuk janinnya. Perlu diketahui juga bahwa penularan HIV/AIDS juga dapat terjadi selama ibu menyusui bayi. Proses penularan melalui air susu ibu atau ASI bahkan dapat meningkatkan hingga 2 kali lipat. Risiko penularan melalui ASI dapat mencapai 5 hingga 20%. HIV dapat terkandung di dalam ASI dalam jumlah yang cukup banyak. Menyusui juga bisa meningkatkan resiko penularan HIV, seperti terjadinya luka di sekitar puting susu, terjadinya luka di sekitar puting susu, luka di mulut bayi, hingga terganggunya fungsi kekebalan tubuh bayi. Risiko penularan HIV melalui ASI dan proses penyusuan terjadi pada 3-100 anak per tahun. Ibu tidak perlu khawatir, ada cara yang dapat dilakukan untuk pencegahan penularan HIV dari ibu ke janin, yaitu ibu disarankan untuk mengkonsumsi obat antiretroviral untuk mencegah penularan pada janin. Lalu masuk untuk penularan HIV/AIDS pada anak. Penularan HIV/AIDS pada anak yaitu ada empat yang bisa menularkan HIV/AIDS pada anak. Yang pertama, penularan dari ibu ke anak. Contohnya seperti memberi ASI, ibu memberi ASI ke anak. 2, tertular dari jarum yang terkontaminasi. Contohnya seorang ayah menggunakan jarum suntik dan tidak sengaja anak memainkan jarum suntik dan tidak tersengaja mengenai kulit seorang anak. Lalu yang ketiga, aktivitas seksual. Aktivitas seksual yaitu anak yang di bawah umur mencoba-coba untuk melakukan seksual pada orang dewasa remaja atau cewek panggilan. Yang keempat, transfusi darah. Transfusi darah contohnya pasien A sedang mendonor darah ke pasien B, sedangkan pasien A ada terkena HIV/AIDS tapi tidak mengasih tahu kepada penderita B kalau pasien A sudah terkena HIV/AIDS. Lalu saya akan masuk kepada penderita penularan HIV pada remaja, yaitu remaja berpotensi tinggi terhadap risiko penyakit penularan seks seperti HIV/AIDS karena faktor lingkungan dan perkembangan emosional. Itu contohnya faktor perilaku. Kalau segerombolan remaja yang berisi 10 kelompok remaja dan 5 orang remaja sudah menggunakan jarum suntik atau sudah melakukan seksual, lalu ia akan mengajak 5
akan mengajak 5 anggota kawannya yang belum ternodai dengan jarum suntik atau IVX atau seks bebas. Lalu remaja berikutnya akan mengajak kawannya untuk mengikuti perilaku tersebut. Contohnya kayak pria A suka melakukan seks bebas dan suka membayar cewek malam, lalu kawan-kawan yang belum terkena akan terikut juga oleh pria A yang sering menggunakan seks bebas dan sering memanggil cewek malam. Lalu faktor perkembangan emosional itu bisa terjadi karena faktor broken home. Contohnya, anak broken home yang ditinggal oleh ibu dan ayahnya dan tidak tahu lagi mau ikut keluarga siapa dan malu untuk tinggal di tempat saudaranya. Lalu ia akan mencari segerombolan kelompok remaja yang menurut dia itu bisa menghibur dirinya. Dengan adanya emosional, ia mencoba-coba untuk melakukan jarum suntik atau terpengaruh oleh kawannya. Itu faktor emosional karena remaja tersebut sudah keluarga broken home yang tidak tahu mau tinggal tempat ibunya atau tempat ayahnya. Lalu orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom itu menurut remaja melakukan hubungan intim tanpa kondom itu bisa dibilang tidak puas atau tidak indah saat melakukan berhubungan. Makanya pria A melakukan seks bebas tanpa kondom supaya merasakan sensasi dan nikmatnya seksual itu. Lalu baik hubungan sesama jenis. Hubungan sesama jenis ini bisa dijelaskan dengan contohnya penderita gay, lesbi. Penderita gay itu yaitu laki-laki berhubungan dengan laki-laki itu bisa terpapar IVX karena orang itu bermain intim sesama jenis. Lalu heteroseksual. Lalu orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Itu contohnya seperti orang yang sedang membuat tato dengan menggunakan satu jarum suntik dan lalu berganti-gantian dengan pasien lainnya. Contohnya, saya menggunakan tato di tempat tato A dan saya tidak tahu kalau sebelum saya melakukan pemasangan tato sebelumnya pasien A sudah ada memasang tato dan ia penderita IVX, sedangkan pembuat tato tidak mengganti jarumnya. Lalu dilakukan ke saya. Membuat tato kan bisa membuat bagian kulit terluka lalu berdarah. Itu bisa menularkan IVX ke saya. Lalu melakukan pendidikan di tempat sembarangan itu bisa membuat penularan IVX kepada kita. Contohnya, saya ingin memasang tindik di hidung dan saya pergi ke tempat pendidikan ilegal atau di mall. Pendidikan di mall kan tidak steril.
dan dilakukan dengan satu alat dimasukkan ke hidung, sedangkan alatnya tidak diganti. Dan alatnya tidak diganti, lalu dilakukan penindikan ke saya dengan dimasukkan ke hidung, dan otomatis berdarah, dan itu bisa ter eh, terkon ter ke terkena IVX. Lalu orang yang terkena infeksi penyakit seksual lainnya penggunaan narkotika suntik, itu contohnya penyakit seksual yang udah saya jelaskan tadi, pria berhubungan seksual tanpa kondom, pengguna jarum suntik yaitu pengguna jarum suntik tidak berganti jarum suntiknya, tidak tidak diganti atau bergantian menggunakan jarum suntik satu, dan yang memakainya 5 orang itu bisa terkena IVX atau bisa menularkan IVX. Baiklah, cuma sampai situ yang bisa saya jelaskan tentang penularan IVX pada ibu hamil, anak dan remaja. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.